Di London, blok-blok menara dibangun setelah Perang Dunia II sebagai pilihan yang terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan-bangunan itu memburuk dan menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersembunyi dan berkembang. Pengembang mulai mengambil alih untuk merobohkannya, tetapi banyak dari blok ini masih ada karena tidak mudah untuk menyingkirkan penyewa yang ada. Sebuah blok yang dikenal sebagai Serenity House akan dihancurkan segera setelah mereka berhasil mengusir penghuni yang tersisa yang tinggal di lantai paling atas. Suatu malam, seorang remaja bernama Nick berlari secepat mungkin saat mencoba melarikan diri dari dua preman. Dia memasuki Serenity House, namun liftnya tidak berfungsi. Jadi dia bergegas menaiki tangga untuk mencapai lantai paling atas. Dia menggedor-gedor pintu dan meminta bantuan, namun orang-orang mengabaikannya dan bahkan memeriksa ulang apakah pintu mereka terkunci. Akhirnya para preman mengejarnya dan menahannya, serta mulai memukulinya secara brutal. Mendengar suara berisik, Becky melihat melalui lubang intip dan mengetahui apa yang terjadi. Dia mencoba menelepon polisi, tetapi mereka membiarkannya menunggu dalam antrean. Putus asa untuk membantu, Becky keluar dan mencoba menghentikan para preman yang dengan mudah mengalahkannya dan memukulinya juga. Setelah dia jatuh, para pria itu menyeret Nick sambil terus memohon pertolongan. Keesokan harinya, polisi datang ke gedung tersebut untuk melakukan investigasi karena Nick ditemukan tewas. Becky mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak melihat apa-apa dan menjelaskan luka-lukanya dengan mengatakan bahwa dia dirampok. Namun, Detektif Devlin tahu bahwa para medis menemukan Becky di koridor dan dia menyimpulkan bahwa mereka adalah preman yang sama. Namun Becky mengatakan bahwa dia tidak melihat wajah mereka. Devlin marah karena tidak ada seorang pun di gedung itu yang mau memberikan informasi untuk membantu mereka mengidentifikasi para penyerang dan menjanjikan perlindungan bagi siapapun yang bersedia menjadi saksi. Tetapi Becky justru menutup pintu di hadapannya. 3 bulan kemudian, Curtis pergi dari pintu ke pintu untuk mendapatkan uang perlindungan dari para tetangga. Becky menghinanya ketika mendengar bahwa tarifnya akan segera naik. Neville tidak akan membiarkan Curtis mengintimidasinya dan hanya membayar untuk melindungi istrinya, Vivian. Pedagang lokal Gary dan Mark menawarkan bantuan mereka, namun Curtis hanya mengambil rokok mereka dan mengabaikannya. Sendirian di apartemennya, Paul berusaha menjauhi sebotol alkohol, tetapi pada akhirnya kecanduannya menang dan dia meminumnya. Malam itu Becky keluar dan bertemu dengan Jenny, seorang tetangga yang meninggalkan anak-anaknya untuk berpesta. Jenny tahu Becky sedang mengamatinya dan berteriak padanya. Keesokan paginya, layanan internet di gedung tersebut padam dan tidak ada yang bisa mengirim SMS. Becky terbangun di samping rekan kerjanya yang datang untuk menginap 1 malam setelah pesta. Mereka sarapan bersama dan mendiskusikan apa yang akan terjadi pada hubungan mereka. Tiba-tiba pria itu tertembak di kepala dan tubuhnya jatuh ke lantai sehingga Becky berteriak ketakutan. Di sebuah gedung di dekatnya, seorang penembak jitu bersiap-siap untuk menembak lagi. Di apartemen lain, Carol dan putranya Daniel terkejut melihat suaminya tertembak juga. Penembak jitu terus menembak ke jendela semua apartemen di lantai paling atas, menewaskan beberapa penghuni sementara yang lain hanya terluka. Beberapa dari mereka bahkan berhasil bersembunyi tepat pada waktunya. Tak lama kemudian, para korban yang selamat berkumpul di lorong, namun tak ada satupun ponsel yang berfungsi, sehingga mereka tak dapat menelepon polisi. Carol berpikir bahwa mereka harus keluar, namun lift juga tak berfungsi, dan Daniel menunjukkan bahwa melangkah keluar dari gedung itu hanya akan memudahkan penembak jitu. Gary keluar dengan membawa sebuah pistol. Kemudian Jenny keluar dari apartemennya sambil menangis karena kedua anaknya telah terbunuh. Seorang wanita yang terluka juga keluar dan Violet menyelesaikannya dengan Mark sebelum bergegas menghampirinya. Tetapi sebelum dia bisa melihat lukanya, wanita itu meninggal. Suaminya, Jeff, juga terluka dan berteriak minta tolong dari dalam, sehingga Becky dan Paul merangkak di lantai untuk menghampirinya. Mereka menuntunnya ke koridor dan dia mengalami kehancuran saat menemukan istrinya sudah meninggal. Setelah itu mereka menyadari bahwa Curtis hilang, jadi Becky dan Paul pergi memeriksanya. Dia berteriak dan mengetuk pintunya tetapi dia tidak menjawab, jadi dia menendang pintu hingga terbuka. Mereka mencari di apartemen,
dan Becky menemukan Curtis di tempat tidur. Tetapi ketika dia menyentuhnya, Curtis mengira dia diserang. Dia mendorong Becky ke perabotan dan mengeluarkan pisaunya. Lalu Becky memberitahunya tentang penembak jitu dan semua penghuni yang tewas. Curtis tidak mempercayainya dan mencoba memaksanya membuka tirai untuk membuktikannya. Namun Becky takut tertembak. Paul memukul Curtis dengan tong sampah dan bersikeras agar dia membuka tirai sementara Becky lolos dari genggamannya. Keduanya bersembunyi di balik dinding saat Curtis membuka Gordon dan bantalnya langsung hancur oleh tembakan. Setelah mengenakan pakaian baru, Curtis bergabung dengan yang lain di lorong. Kelompok ini mendiskusikan situasi dan bertanya-tanya apakah pengembang gedung yang melakukannya, tetapi mereka berpikir polisi akan dengan mudah mencurigainya. Dia juga bukan orang gila sembarangan karena pistolnya adalah senjata kelas militer yang mahal dengan penglihatan laser. Ada poster buatan sendiri dengan emoticon di dinding dan internet mungkin sengaja diputus. Jadi, ini adalah pria yang terorganisir dengan baik. Becky memeriksa tangga darurat tapi terlalu terbuka. Neville berpikir mereka harus menunggu sampai polisi menyadari adanya tembakan atau penembak jitu itu pergi. Namun Mark sangat kesakitan dan membutuhkan dokter. Jadi Becky menunjukkan bahwa jika mereka dapat menemukan cara untuk turun ke bawah, mereka dapat melarikan diri melalui pintu belakang tanpa terlihat. Curtis ingin kembali ke apartemennya dan menunggu, namun Neville menghentikannya untuk mengingatkan bahwa mereka telah membayar untuk perlindungannya. Ketika Curtis mencoba mengabaikannya, Neville menjatuhkannya hanya dengan beberapa pukulan, mengungkapkan bahwa dia adalah seorang mantan tentara. Becky menggunakan kesempatan ini untuk menendang selangkangan Curtis dan mengumumkan bahwa dia tidak lagi memegang kendali. Kelompok tersebut mulai mencoba membuka pintu lift dan Daniel membawa peralatan ayahnya. Jeff menggunakan peralatan tersebut dan berhasil membuka pintu, namun kemudian terbunuh oleh sebuah tembakan. Semua orang berlari untuk bersembunyi, sementara Becky menggunakan cerminnya untuk mengetahui bahwa penembak jitu telah memasang jebakan. Curtis mengambil pistolnya sebelum dia dan Becky membawa mayat Jeff ke apartemennya di mana mereka juga meninggalkan istrinya. Setelah itu, Becky, Paul, dan Curtis mulai menuruni tangga di dalam lift. Akhirnya mereka mencapai pintu di lantai dasar dan membukanya dengan alat tersebut. Dinding di area ini juga memiliki poster. Mereka mencoba pintu belakang namun tidak mau terbuka, jadi Curtis menggunakan alat untuk membuka kusennya. Paul melepaskannya, dan ketiganya sangat terkejut saat mengetahui bahwa pintu keluarnya terhalang oleh sebuah kontainer besar. Kontainer itu sangat berat sehingga mereka tidak mungkin mendorongnya. Ketiganya tidak punya pilihan lain selain kembali ke lantai atas. Sementara itu, Mark masih kesakitan dan terus meminum obat, mengabaikan peringatan Gary. Kelompok ini mendiskusikan ide-ide lain, dan Becky berpikir bahwa seseorang harus naik ke atap, di mana mereka dapat memanjat ke bagian belakang gedung dengan menggunakan spray. Violet mengatakan bahwa spray tidak akan cukup panjang dan menyarankan untuk menggunakan selang pemadam kebakaran. Perdebatan pun terjadi mengenai siapa yang akan melakukannya karena terlalu berbahaya, dan mereka bertanya-tanya mengapa hal itu terjadi. Jenny melihat kertas dengan emoticon dan menyadari bahwa itu mewakili 3 monyet bijak, tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan, tidak berbicara kejahatan. Dia menyadari bahwa mereka dibunuh sebagai balas dendam karena tidak membantu Nick atau polisi. Menerima takdirnya, Jenny mengumumkan bahwa ia ingin berkumpul kembali dengan anak-anaknya dan memasuki apartemennya, di mana ia langsung ditembak mati. Semua orang sedih, namun Curtis menyebut mereka munafik karena mereka semua menghakimi Jenny atas caranya menghadapi anak-anaknya yang berisik. Saat malam tiba, Carol mengatakan bahwa mereka harus mematikan semua lampu dan menyelinap keluar. Namun yang lain mengatakan bahwa penembak jitu itu mungkin memiliki penglihatan malam. Curtis menyadari bahwa emoticon yang ada di dinding juga dilukis secara khusus di pintu rumah Mark dan Gary. Keduanya mengaku tidak tahu apa-apa sehingga Curtis memaksa mereka masuk ke dalam untuk berbicara. Setelah mengunci pintu, Curtis mulai meneriaki mereka karena ceroboh, menuduh mereka telah membunuh Nick. Ketika mereka mengaku tidak bersalah lagi, Curtis meremas luka Mark sampai dia mengaku. Ternyata Mark dan Gary adalah preman yang memukuli Nick karena dia berhutang uang kepada mereka, tetapi membunuhnya adalah sebuah kecelakaan. Mereka berbicara dengan sangat keras sehingga orang-orang di koridor mendengarnya dan mulai mendiskusikan apakah mereka harus menyerahkan para preman itu
kepada penembak jitu untuk menyelamatkan diri. Curtis juga berpikir bahwa keduanya harus bertanggung jawab dan ketika mereka menolak, dia mulai memukuli mereka. Setelah beberapa pukulan, Curtis menempatkan Gary di depan jendela dan menggerakkan tirai, sehingga Gary dengan cepat ditembak, jatuh. Para korban selamat lainnya panik dan menggedor-gedor pintu, namun pintu itu tidak mau terbuka. Ketika Curtis melihat Mark mencoba merangkak pergi, dia menangkapnya dan meninjunya sebelum menahannya di jendela, menyebabkan Mark tertembak juga. Setelah meneguk alkohol dan menjatuhkan poster-poster di atas mayat-mayat tersebut, Curtis kembali ke lorong dan menceritakan apa yang telah dilakukannya, membela keputusannya ketika Becky memanggilnya. Carol mengira semuanya sudah berakhir dan mencoba pergi bersama Daniel, sehingga yang lain mencoba menghentikannya karena mereka belum bisa memastikan penembak jitu itu sudah selesai. Ketika Becky mencoba untuk membuatnya berpikir, Carol mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai, karena dia hanya kehilangan teman tidur, menyebabkan Becky menamparnya. Kelompok tersebut bergegas, memblokir pintu darurat dan meyakinkan Carol agar setidaknya meninggalkan Daniel. Mengikuti saran Curtis, Carol mengulurkan tangan terlebih dahulu, dan ketika tidak ada yang terjadi, dia keluar. Karena tidak ada tembakan yang terdengar, dia mulai menuruni tangga dan Daniel mengikutinya sebelum yang lain dapat menghentikannya. Mereka bergegas menuruni tangga dan sampai di pintu belakang, di mana Daniel menggunakan intercom untuk memberitahu kelompok itu bahwa mereka baik-baik saja. Namun, begitu Carol mengambil beberapa langkah keluar, penembak jitu membunuhnya. Daniel yang ketakutan mengambil lembaran logam untuk digunakan sebagai perisai dan mencoba melarikan diri. Tetapi penembak jitu menembak tangannya hingga membuatnya menjatuhkannya dan membunuhnya juga. Setelah itu, Becky ingin mencoba rencana atapnya. Paul menyuruhnya untuk tetap tinggal karena hanya dia yang memiliki otak dan menawarkan diri untuk melakukannya. Karena dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki siapa-siapa dalam hidupnya, Becky memeluk Paul sebagai ucapan terima kasih. Kelompok ini mulai bekerja untuk mengikat selang-selang pemadam kebakaran. Namun mereka berhenti sejenak saat menyadari bahwa Paul gemetar. Dia menjelaskan bahwa dia belum minum apapun dalam 24 jam dan itu mempengaruhinya. Curtis membawakan whisky dan Paul meminumnya hingga ia merasa lebih baik. Kemudian Curtis menggunakan palu untuk membuka kunci pintu atap. Violet membukanya dan langsung ditembak oleh senjata tersembunyi lainnya. Dia meninggal dalam pelukan Neville sementara dia mengalami gangguan. Yang lainnya menyelinap ke atap dan mengikat selang ke pipa. Paul dengan cepat melompati tepian dan mulai memanjat turun. Pada awalnya tampaknya berhasil, tetapi segera penembak jitu mulai menembaki selang tersebut. Curtis keluar dari persembunyiannya untuk mengalihkan perhatiannya, namun itu tidak cukup. Penembak jitu itu terus menembaki selang hingga putus dan Paul jatuh ke kematiannya. Becky mengalami gangguan dan Curtis harus menahannya agar tetap tersembunyi. Keduanya menyelinap kembali ke dalam, dan Becky yang marah mengumumkan bahwa mereka akan membakar tempat itu. Dia berharap ada seseorang yang melihat api dan meminta bantuan, karena mereka mungkin tidak akan selamat dari rencana tersebut. Ketiga penghuni yang tersisa setuju untuk makan malam terakhir dengan anggur. Di pagi hari, Becky dan Neville mulai menuruni poros lift, sementara Curtis mulai menyiramkan minyak ke setiap apartemen. Setelah keduanya aman di lantai dasar, Curtis memasukkan benda-benda logam ke dalam microwave dan menyalakannya. Dia juga menyalakan kompor. Terakhir, dia menggunakan korek api di atas koran dan melemparkannya ke minyak untuk menyalakan api. Saat dia berjalan menyusuri lorong, microwave meledak di dalam apartemen. Ledakan kedua yang lebih besar terjadi, dan ledakan ini dapat dilihat dari jendela. Saat Curtis menuruni tangga, sebuah sekrup terlepas dan membuatnya jatuh. Dia selamat, tapi kakinya patah dalam kejadian itu. Becky dan Curtis menggunakan baju dan ikat pinggang mereka untuk membalut kakinya yang terluka. Di lantai atas, api menyebar ke seluruh apartemen, semakin membesar dan menimbulkan banyak asap. Tak lama kemudian, pengembang gedung dan asistennya tiba, namun mereka tidak dapat meminta bantuan karena telepon mereka juga tidak berfungsi. Ketika mereka keluar dari mobil untuk memeriksa mayat-mayat tersebut, mereka juga ditembak. Namun kali
Ini penembak jitu berada tepat di samping mereka. Becky mendengar semua suara itu dan menyuruh Neville menggendong Curtis ke sebuah apartemen sementara dia memilih bersembunyi di atas lift. Penembak jitu kemudian melemparkan granat asap ke lorong dan masuk ke dalam untuk menggeledah area tersebut. Setelah berada cukup jauh dari pintu, Becky menyelinap keluar dari poros lift dan berhasil meninggalkan gedung. Di dalam mobil pengembang, ia menemukan pistol paku dan membawanya kembali ke dalam, di mana ia menggunakannya untuk menembaki penembak jitu. Dia segera berbalik dan menembak balik melukai bahu Becky. Neville dan Curtis menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan menyerang penembak jitu tersebut, membuatnya menjatuhkan senjatanya. Sementara Becky menodongnya dengan pistol, Neville membuka kedoknya dan mereka menemukan bahwa itu adalah Detektif Devlin, yang mengatakan bahwa mereka semua pantas mendapatkannya karena tidak membantu dunia menegakkan keadilan. Becky dan Neville mulai menendangnya sambil menyebutkan anak-anak Jenny yang masih terlalu muda dan polos. Curtis mencoba menenangkan Becky, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah sama lagi setelah membunuh. Devlin menggunakan pengalihan perhatian untuk menyetrum Neville hingga pingsan, kemudian dia mulai bertarung dengan Becky untuk mendapatkan pistol. Becky berusaha membela diri, namun Devlin dengan mudah mengalahkannya. Curtis juga mencoba menyerangnya, namun karena dia terluka, Devlin dengan cepat menjatuhkannya juga. Ketika dia bersiap-siap untuk menembak Becky, dia mengeluarkan pistol paku dan menembaknya di kepala untuk membunuhnya. Sekarang ketiga orang yang selamat akhirnya dapat meninggalkan gedung sambil mendengar sirene mobil pemadam kebakaran.